Halo teman-teman, kembali lagi di video YouTube channel di Official Auto. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kendaraan niaga baru. Dia adalah Piaggio AP Extra Electric. Kendaraan ini diperuntukkan untuk kebutuhan niaga, teman-teman. Kendaraan ini sudah berteknologi elektrik yang pasti ketika teman-teman punya usaha dan punya kendaraan ini dipastikan akan lebih irit bahan bakar karena dia emang nggak pakai bahan bakar, terus juga ramah lingkungan yang pasti lebih modern. Kita akan simak lebih detail soal kendaraan terbaru dari Piaggio komersial ini. Pertama-tama kita akan bahas lebih dulu untuk desain dari Piaggio AP e-Extra ini, teman-teman. Secara keseluruhan memang desainnya mirip-mirip kendaraan di negara India gitu ya, karena memang produksi utama motor Piaggio komersial ada di negara sana, teman-teman. Untuk bahasa desainnya mereka menyebut sebagai Italian design karena dari bagian kiri sampai ke kanan sini dia pakai model bezel gitu, teman-teman. Terus juga untuk lampunya berbentuk bulat, dalamnya ada lampu yang sudah blue vision. Sebenarnya sama dengan teknologi lampu bohlam halogen biasa, cuma ini lebih terang dan punya jarak umur yang lebih panjang untuk penggunaannya. Untuk lampu sennya ini lebih klasik lagi gitu ya, karena dia pakai mika warna kuning untuk kiri dan kanan. Spokbor ya teman-teman, lihat. Ini besar banget. Jadi dipastikan ketika ngelewatin jalanan becek, hujan nih akan mengcover cipratan lebih maksimal. Untuk bagian bezel gini-gininya, spakbor dia pakai bahan plastik. Ini plastik, tapi untuk bodi utamanya dia pakai bahan semacam besi gitu ya, sampai ke bagian atas ini. Fungsinya ketika pakai spakbor plastik ini, ketika amit-amit gitu ya, tertabrak dengan objek di depan, ini nggak terlalu menimbulkan efek cedera yang lebih parah. Untuk di roda depan, dia pakai satu velg. Ukurannya 10 inci velgnya, belum bantu blast, teman-teman. Terus untuk suspensinya dia pakai model-model mirip-mirip Vespa gitu ya, pegas spiral gitu. Satu suspensi di depan, tapi ini suspensinya gede banget nih, ulirnya besar. Kita akan lihat untuk bagian desain belakang si motor komersial ini, yuk. Dan ini adalah tampak belakang dari si Piaggio AP e-Extra ini ya, teman-teman. Ini jadi bagian boxnya. Dia punya kapasitas angkut sampai 400 kg. Untuk panjang ini cukup panjang loh teman-teman, hampir 2 meter gitu ya. Jadi ketika membawa barang yang dimensinya tinggi, berat, ini masih bisa mengcover. Di belakangnya nih sama kayak mobil-mobil pick up gitu ya. Ini ada lampu khasnya nih, berbentuk kotak gitu. Ada lampu malamnya, lampu stop, dan lampu sennya nih. Di bawahnya teman-teman ini ada rangkaian dari kelistrikannya. Di sini ada baterainya teman-teman, dia pakai baterai 8 kW dengan peak power di sekitaran 9,5 kW. Torsinya ada di 45 Nm. Jadi ketika bawa-bawa barang besar gitu ya, banyak, berat, dengan torsi seperti itu dipastikan akan kuat dan nanjak. Nah, untuk konstruksi kaki di belakang dia pakai 2 buah roda gitu ya. Terus yang masing-masing roda itu dia punya suspensi independen sendiri, teman-teman. Jadi ketika ngangkut berat, dia akan bermain secara individual, akan lebih maksimal ketika membawa barang-barang yang berat, teman-teman. Teman-teman, ini adalah visual dari dalam kabin si Piaggio komersial AP Extra ini ya, yang elektrik. Jadi memang ini untuk satu penumpang aja. Bangkunya cukup empuk, dia pakai kombinasi dual two-tone gitu. Jadi ada biru muda dan biru dongkar. Di ini juga ada sandaran untuk mengcover bagian punggung. Di belakangnya ada kaca, jadi untuk menambah sirkulasi udara. Sementara di bagian depannya dashboardnya ini pakai bahan hard, bahan keras gitu ya, plastik keras gitu. Terus tapi ada tekstur kulit jeruknya. Sementara untuk kemudinya, ini kayak mirip-mirip kalau teman-teman dulu ingat motor bajai gitu ya, ini mirip-mirip dengan motor bajai ini untuk stangnya ya. Terus di bagian kanannya ada beberapa tombol, kita bisa atur untuk klakson, lampu sen, lampu jauh, lampu dekat. Dan untuk kuncinya seperti ini, jadi memang sangat-sangat sederhana gitu ya. Kita masukin kunci kontak di sini. Dan ketika kita pengen nyalain motor, dia akan muncul nih panel meter menunjukkan beberapa informasi penting, indikator baterai sisa berapa persen, terus juga ada speedometernya, ada odometernya, beberapa indikator penting di kendaraan. Dan ketika kita ingin nyalain motor, pertama kita injek rem dulu teman-teman untuk pastikan safety, lalu kita putar knob ke huruf F. F ini mungkin artinya front kali ya, depan ya. Terus kita rilis untuk rem tangannya. Kemudian tinggal gas aja. Tuh, maju kan? Dan dia juga ada gigi mundur nih, teman-teman. Ada mode reverse-nya. Tinggal mundur deh. Tuh, ya kan? Keren kan? Nah, di sampingnya di paling bawah untuk mode paling bawahnya dia ada huruf B. Ini boost, teman-teman. Jadi ketika
lewatin jalanan tanjakan dan kita lagi bawa barang banyak, ini kita aktifin, dia akan menambah power dari motornya. Jadi untuk tenaganya akan lebih maksimal. Jadi ketika naik ke tanjakan kita akan lebih mudah melibasnya. Cuman di dalam sini nih, ketika hawa panas seperti ini, wah, luar biasa teman-teman. Ini gerah. Jadi cuma mengandalkan AC alam aja. Nah, di sini. Begitu. Terus di dalam lewatnya menurut gua nggak cukup rapi gitu ya, karena ini bisa dilihat wire-wirenya terlihat gitu ya, nggak ditutup sama mungkin cover. Terus juga di atasnya langsung seng tanpa ada atap, tanpa ada plafon gitu ya, langsung seng. Cuman untungnya memang warnanya rapi. Tapi memang ini panas banget di dalam kendaraan Niaga si Piaggio AP ini. Dan jika kalian tertarik membeli kendaraan ini untuk kebutuhan niaga gitu ya, ini dijual sama Piaggio komersial di harga 131 juta dan pengirimannya akan dilakukan di Januari 2022 mendatang. Untuk plat nomornya bisa pilih dua opsi teman-teman. Pertama untuk plat nomor hitam maupun plat nomor warna kuning. Ketika pakai motor ini harus punya SIM C. Jadi memang pakai SIM sepeda motor. Dan oh iya teman-teman, ini sayangnya ketika kita pakai motor ini juga tidak ada seatbelt. Jadi harus pakai helm ya, biar lebih aman ketika berkendara dengan kendaraan dari Piaggio ini. Kemudian untuk fitur ya teman-teman, beberapa fitur di kendaraan ini juga ada dikasih sama Piaggio komersial. Seperti satu, ini kita ada power outlet 12 volt. Jadi ketika pengen charge smartphone bisa langsung di sini, tapi perlu adapter. Kemudian fitur yang paling di highlight dari kendaraan ini adalah fitur konektivitas ke smartphone teman-teman. Jadi cukup canggih ya, e-connect di Piaggio AP Extra Electric ini. Nah teman-teman, untuk emergency switch ini, jadi ketika kita lagi ngecharge gitu ya, terus ada hubungan arus pendek, konsleting, kita pencet ini dan dia akan mematikan secara penuh kontrol listrik, jadi bisa meminimalisir resiko terjadinya kebakaran teman-teman. Ini nih, ada emergency switch-nya. Hai guys, sekarang gue sudah ada di dalam kabin Piaggio AP Extra E elektrik ya, kargo. Sekarang kita akan coba ini bagaimana sensasi mengendarai sebuah kendaraan komersial tapi berteknologi listrik. Kunci seperti ini teman-teman, kunci biasa ya. Nah, kita akan cobain. Colokin kuncinya, kita rilis handbrake-nya, dan kita putar knob yang ada di sebelah kiri ke huruf F. Impresi pertama ketika buka gas, ini tenaganya memang, torsinya tuh besar banget teman-teman. Dia ada di 45 Nm. Jadi ketika kita buka gas itu keluar gitu untuk torsinya. Piaggio AP Electric Vehicle ini varian kargo ya. Dia pakai baterai 8 kW, peak powernya tuh di putaran 3500 RPM. Untuk ngecharge-nya, tadi dari klaim dari teknisi Piaggio komersial itu dia dari 20% sampai ke 100% butuh waktu sekitar 3,5 jam. Dan ketika baterainya terisi full, itu bisa berjalan sampai 110 km loh. 110 km itu dengan sudah pakai angkut barang di belakang. Jadi 400 kilo ya. Untuk penggeraknya dia pakai sistem otomatis teman-teman. Jadi ketika kita ubah knob yang ada di sebelah kiri ini nih, kita pindah ke F, kita tinggal buka gas aja. Dan untuk pengeremannya ada di kaki kanan sini nih. Nah, ketika kita tutup tuas gas, ini secara otomatis juga motor ini akan langsung ngerem loh ternyata teman-teman. Bukan motor ya, nyebutnya ya emang kendaraan komersial lah. Tuh, dia akan langsung ngerem. Nah, ketika kita buka gas, dia langsung merespon. Nah, kita akan cobain jalan yang agak sedikit bergelombang gitu ya. Nah, ini getarannya pas kita lewat ini getarannya sangat luar biasa nih. Tuh. Ya kan? Bunyinya kayak lagi di arena roller coaster. Nah, tuh. Ini kita lagi berada yang di ini ya, yang di Piaggio AP Electric Vehicle yang komersial. Ini memang dikhususkan untuk pengusaha-pengusaha gitu ya, untuk angkut barang, tapi mereka juga merilis Piaggio AP Electric Vehicle yang ECT teman-teman. Nah, itu lebih buat ngangkut passenger. Nanti kita akan cobain juga.
Dan teman-teman, kalau yang ini adalah versi Piaggio AP ECT. Jadi ini peruntukan untuk passenger gitu ya, bawa penumpang, beda dengan yang komersial untuk bawa barang. Lalu teman-teman, untuk spesifikasi dengan ECT yang passenger dan yang cargo itu berbeda teman-teman. Ini lebih kecil karena dia pakai baterai sekitar 7 kWh, lalu untuk peak powernya di 5,4 kW di 3500 rpm dan torsinya cuma 29 Nm. Berbeda dengan yang komersial di 45 Nm. Lalu juga untuk dimensinya juga jauh lebih kecil dibandingkan yang komersial. Wheelbase-nya juga lebih kecil. Jadi memang ini diperuntukkan untuk bawa penumpang yang bobotnya nggak terlalu besar seperti ketika kita bawa barang-barang. Bedanya dengan yang komersial tentu di belakang ada bangku panjang gitu ya. Jadi ini bisa muat 3 penumpang. Sementara ini depan hanya untuk 1 driver aja nih. Di belakang juga masih ada space untuk naruh barang. Dan untuk tempat peletakan listrikan ya, ada di bagian belakang bagasi sini. Kurang lebih desainnya itu hampir sama dengan yang cargo, cuma bedanya bezel sini nih. Dia tampil lebih kecil, terus juga ini warna dongker, kalau di sana kan warna silver gitu ya. Terus ini juga selaras dengan warna body. Untuk kaki juga sebenarnya nggak hampir berbeda jauh, cuman untuk lingkar rodanya dia jauh lebih kecil dibandingkan yang komersial. Tentu karena ini passenger, ada semacam kayak kanopi gitu ya di bagian atas ini. Ini bahannya kayak kanvas gitu. Kemudian juga ada semacam untuk pegangan tangan untuk penumpang sisi kiri dan sisi kanannya. Lalu untuk daya jangkau dengan spesifikasi yang ditawarkan listrik dari kendaraan ini, dia bisa berjalan sekitar 90 km dalam keadaan baterai terisi penuh. Untuk harganya teman-teman, dia jauh lebih murah dibandingkan yang komersial karena dijual dengan harga 115 juta on the road. Jadi begitu teman-teman, kira-kira first impression dan first ride dari kedua motor baru atau kendaraan baru dari Piaggio komersial ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu juga soal motor ini, dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.oto.com, carvaganza.com, and zickwheels.co.id. Gue Bang cabut. Bye-bye.